dari kelas 2C Prodi PGSD. Saya akan menerangkan mata kuliah matematika dengan tema bangun datar atau bidang datar. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Datar merupakan sebuah bidang datar yang dibentuk oleh garis lurus atau garis lengkung. Macam-macam bangun datar atau bidang datar, diantaranya yaitu trapesium, jajar genjang, persegi panjang, persegi, segitiga, dan lingkaran. Baik, saya akan menerangkan yang pertama yaitu trapesium. Trapesium ini dapat dibagi menjadi tiga. Ini contoh dari trapesium sembarang. Ada lagi trapesium siku. Trapesium siku ini garisnya lurus dari sini ke sini membentuk sudut siku. Yang ketiga sama kaki. Ini kakinya sama, bukan kayak gini. Ini contoh dari trapesium sembarang. Sama kaki itu kakinya sama, gitu. Dari ukuran samping-samping itu sama. Nah, yang ketiga ini trapesium sembarang. Ini contoh trapesium sembarang. Trapesium sembarang mempunyai 4 titik, ya, titik bisa di titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sama, mempunyai 4 garis atau 4 sisi. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA atau AD. Setelah digabungkan antara garis satu dengan garis kedua, garis ketiga, dan garis keempat, membentuk sudut yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Trapesium ini cirinya mempunyai garis yang sejajar, yaitu garis di atas dengan garis yang di bawah, tetapi tidak sama garisnya, karena trapesium itu mempunyai 2 garis sejajar tapi tidak sama antara garis-garis yang lainnya, baik itu garis A atau sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D ini tidak ada yang sama dan mempunyai satu simetri lipat. Baik, saya akan menerangkan masalah luas trapesium. Trapesium ini mempunyai 2 garis sejajar, yaitu garis atas dan garis bawah. Garis atas ini bisa di garis atau sisi B, sedangkan di bawah itu dikatakan sisi A. Rumus luas yaitu rumusnya A, sisi A ditambah sisi B ditambah tinggi trapesium dibagi 2 atau setengah dikali alas A ditambah alas B dikali tinggi trapesium. Sedang keliling itu penjumlahan sisi antara sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi CDA. Itu penjumlahan sisi luas dan keliling trapesium. Saya akan menerangkan tentang jajaran genjang. Ini bentuk jajaran genjang yang mempunyai garis yang sejajar yang sama dan garis miring yang sama ukurannya. Jadi jajaran genjang itu mempunyai 4 sudut yang berhadapan yang sama. Jadi garis A, B, C, dan D. Sudut yang berhadapan ini sama besar, yaitu sudut A, B, C sama dengan sudut A, D, C, atau sudut B, C, D sama besar dengan B, A, D. Untuk luas dan keliling jajar genjang itu luasnya itu alas kali tinggi. Jadi tingginya itu dari sini diluruskan ke sini. Ini tinggi, alasnya di bawah. Jadi alas kali tinggi, alasnya berapa dikalikan tinggi, itu luas. Sedangkan keliling itu sisi-sisinya ditambahkan dari sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD dan sisi DA. Karena sisinya sejajar ini sama panjang dan samping juga sama panjang, bisa disimpulkan kelilingnya itu 2. Bisa ini sisi P, sisi Q,
Jadi sisi dua antara garis sejajar garis atas dan garis bawah itu Q. Jadi 2Q ditambah garis 2P ditambah 2Q. Jadi bisa dikatakan ini lilingnya 2 dikali P ditambah Q. Persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 garis, yaitu 2 garis atas bawah itu sejajar sama panjang, dan samping garis 2 garis samping garis yang sejajar pula. Jadi persegi panjang memiliki sudut persegi, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Sedangkan rumus dan keliling luas dan keliling persegi panjang, karena persegi panjang ini memiliki 2 garis sejajar yang sama dan 2 garis samping yang sama, untuk luasnya yaitu panjang dikali lebar. Ini bisa dikatakan panjang dikali lebar. Sedang kelilingnya yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD dan ditambah sisi CDA, atau dikatakan bisa disimpulkan kelilingnya 2 kali panjang ditambah lebar, atau 2 panjang ditambah 2 lebar. Dan yang seterusnya itu persegi. Persegi ini memiliki 4 sudut, yaitu sudut siku-siku, sama seperti sudut persegi panjang. Persegi ini mempunyai 4 garis AB, AC, AD, AC, dan AD. Persegi ini mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Rumus untuk persegi yaitu sisinya, karena ada 4, sisi A, sisi B atau sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA, yaitu bisa dikatakan 4 sisi atau 4 sisi. Sedangkan rumus untuk luas yaitu sisi kali sisi bawah dikali sisi samping. Sedangkan luasnya yaitu 4 kali sisi. Jadi 4 kali S atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sisinya 4 kali. Jadi dapat simpulkan 4 kali sisi. Baik, saya menerangkan tentang segitiga. Ini berbentuk segitiga sembarang karena sisi-sisinya enggak sama. Ini segitiga punya 4 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, atau mempunyai 4 bidang sisi, mempunyai 3 bidang sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Untuk segitiga ini, untuk segitiga sembarang tidak mempunyai sisi simetri lipat ataupun simetri putar. Kalau sama kaki, ini kakinya sama mempunyai 1 simetri lipat, tidak mempunyai simetri putar. Sedangkan kalau sama sisi-sisinya sama, ini sisi miring, ini sisi AB, sisi BC, dan sisi CD, itu panjangnya sama, sehingga memiliki 4 simetri, memiliki 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Sedangkan untuk luas dan kelilingnya, untuk luas segitiga itu mempunyai setengah alas kali tinggi. Jadi tingginya bisa dibentuk dari setengah, di sini tinggi. Jadi setengah alas kali tinggi, atau alas kali tinggi dibagi 2. Sedangkan kelilingnya itu sama. Kelilingnya jadi sisi AB ditambah sisi BC dan ditambah sisi CA. Ini saya menerangkan tentang lingkaran. Lingkaran ini sebuah bidang datar. Lingkaran memiliki 1 sisi
sisi lingkaran, dan lingkaran mempunyai simetri lipat yang tak terhingga dan juga memiliki sisi simetri putar yang tak terhingga, karena banyak bisa diputar-putar beberapa kali dan bisa dilipat-lipat beberapa kali. Sedangkan untuk luas dan keliling lingkaran, untuk luas lingkaran ini rumusnya pi kali r kuadrat. Pi itu nilainya bisa 22/7 atau 3,14. Sedangkan R itu dari titik pusat tengah ini, titik pusat bergaris samping, garis samping ini namanya jari-jari lingkaran. Jari lingkaran untuk luas itu pi kali r kuadrat. Sedangkan untuk luas itu pi kali diagonal. Kalau diagonal dari titik tengah, dari jari-jari ini, dari titik tengah ke samping diteruskan ke titik pusat ke samping pula, jadi setengah lingkaran, membentuk setengah lingkaran dari samping sini ke samping sini, itu namanya diagonal. Jadi, kalau keliling itu rumusnya pi kali diagonal. Pi nya itu sama seperti 22/7 atau 3,14, diagonalnya berapa gitu, dari samping kiri ke samping kanan. Sekian penerangan untuk mata kuliah matematika dengan tema bidang datar atau bangun datar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.